Pengasuh khilafah memasang bendera HTI di kantor KPK, berujung Satpam tak berdosa dipecat. Ditulis oleh joputra-war.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sedang ramainya perbincangan dan pemberitaan mengenai pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Di akhir bulan September, publik dikejutkan dengan munculnya seorang pegawai KPK yang pernah dipecat menuliskan surat terbuka ke pemerintah. Iwan Ismail, seorang mantan satuan pengaman atau Satpam KPK dengan status pegawai tidak tetap, berbagi keluhannya melalui akun media sosial Facebook dengan nama Kang Iwan Ismail. Sebagai informasi, Iwan Ismail adalah seorang anggota Banser NU. Saat itu, Iwan yang sedang bertugas pada tahun 2019 silam mengaku dirinya dipecat gara-gara mengambil foto bendera HTI di atas meja dari salah satu pegawai KPK. Foto tersebut kemudian dibagikan ke WAG GP Ansor Bandung untuk didiskusikan karena pada saat itu ramai pemberitaan terkait tudingan bahwa KPK disusupi kelompok yang dinamakan Polisi Taliban. Sial bagi Iwan setelah melakukan aksi itu yang akhirnya menjadi viral, berakhir dengan pemecatan dirinya. Setelah pemecatan, ia mengaku selama ini hanya diam dan tidak menuntut meskipun keputusan yang menurut dirinya tidak adil. Oleh sebab itu, Iwan kini menyampaikan kegunaannya terkait pemecatan melalui surat terbuka ke beberapa lembaga dan institusi pemerintah termasuk Presiden Jokowi. Dalam surat itu, Iwan menyampaikan mengenai ketidakadilan yang menimpa dirinya. Iwan merasakan bahwa tindakan mengambil foto bendera mirip HTI 2 tahun lalu merupakan langkah sebagai warga negara yang mencintai NKRI. Namun sangat disayangkan langkah itu dianggap sebagai pelanggaran etik berat sampai akhirnya ia diberhentikan dari pekerjaannya. Nah, dari cerita Iwan Ismail di atas kita bisa menyimpulkan bahwa internal KPK pada masa itu benar-benar diisi oleh kaum pengasuh khilafah. Dalam pikiran saya, Iwan berada dalam kondisi serba salah ketika itu. Mungkin sebagian masyarakat akan menyalahkan Iwan karena tidak langsung mengadukan kepada atasannya maupun pengawas internal. Apabila tidak ada tanggapan dari mereka barulah bisa membagikan foto tersebut di luar internal KPK. Namun bagi sebagian masyarakat, mungkin langkah Iwan sudah tepat karena sudah rahasia umum bahwa KPK telah terkontaminasi oleh paham radikal. Sebagai salah satu contoh adalah sosok mantan penasihat KPK, Abdullahi Hambahua yang pernah dikabarkan menolak Pancasila. Jadi jika Iwan memberanikan diri untuk melapor ke atasnya, hal yang terjadi terhadap dirinya akan dibenci oleh komunitas pegawai KPK yang berpaham radikal. Dan bisa saja Iwan akan dikucilkan yang akhirnya membuat dirinya tidak betah untuk bekerja. Bagi saya ini seperti makan buah si malakama. Melapor ke internal akan dimusuhi dan berujung kerja tidak nyaman. Sementara jika tidak dilaporkan, maka pegawai KPK yang berafiliasi dengan HTI akan merajalela di lembaga anti rasuah tersebut. Ini seharusnya menjadi catatan para oposan yang selama ini sering meneriakan isu kebangkitan komunis. Mereka lupa bahwa bahaya yang paling dekat di mata kita akhir-akhir ini adalah bahaya laten HTI dan FPI. Kedua ormas ini sama bahayanya dengan PKI karena sama-sama dilarang oleh pemerintah dengan segala bentuk kegiatannya. Sudah seharusnya apabila pihak oposan masih mencintai negara ini juga meriakan hal yang sama untuk mewaspadai kebangkitan PKI dan bahaya laten khilafah. Tetapi jangan berharap banyak karena kita tahu bahwa kaum oposan adalah kawan abadi bagi kaum pengasuh khilafah. Saya berharap dengan surat terbuka Iwan Ismail menjadi pertimbangan pemerintah untuk menerima kembali dirinya untuk bekerja di KPK. Iwan adalah korban dari kelompok pengasuh khilafah di KPK yang tidak ingin ada orang lain berseberangan dengan eksistensi mereka. Ternyata rumor keberadaan Taliban dan khilafah itu nyata di KPK semenjak Novel Baswedan dan kawan-kawan masih berada di kantor lembaga anti rasuah. Kaum Islamis garis keras ternyata memang ada dengan dipasangnya bendera HTI di dalam kantor KPK. Tidak mengherankan kalau Novel dan sebagian kawan lainnya tidak lolos TWK karena tidak menguasai wawasan kebangsaan secara menyeluruh. Dengan demikian kecurigaan publik atas polisi Taliban di dalam tubuh KPK kini memang benar adanya dengan kisah Iwan Ismail sang Satpam KPK yang dipecat gegara membagikan foto bendera tauhid ala HTI ke grup WA. Padahal menurut saya apa salahnya menyebarkan foto tersebut jika memang KPK bersih dari pengaruh kaum pengasuh khilafah? Mengapa langkah Iwan membagikan foto bendera HTI yang terjadi di dalam kantor KPK merupakan pelanggaran berat? Dan bagi saya sangat munafik bagi kaum pengasuh khilafah yang bekerja di KPK mendapatkan gaji dari pemerintah. Mereka makan dan hidup di Indonesia tapi mengharamkan bendera bangsanya untuk dihormati. Sementara memasang bendera dengan simbol tauhid sangat diagung-agungkan. Kita telah mendapatkan pembelajaran bahwa bahaya laten khilafah masih ada di lembaga atau instansi pemerintah. Mereka dengan rapi menyusup dengan memakai topeng layaknya masyarakat yang mencintai Pancasila dan NKRI. Kita perlu orang-orang seperti Iwan Ismail yang berani untuk mengungkap keberadaan atau eksistensi mereka di tengah-tengah kehidupan kita.
Karena bagi saya, keberadaan Islamis berpaham radikal lebih berbahaya untuk saat ini. Apabila keberadaan mereka sudah masuk ke dalam semua sendi-sendi kehidupan, saya berharap seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah untuk tetap mewaspadai gerakan bawah tanah mereka. Jangan beri ruang bagi mereka, karena apabila kita lengah, maka akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian kira-kira kata Gora-Gora. Soal 56, jangan menjerumuskan presiden, ditulis oleh Panjat H dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Hari ini 30 September 2021, menurut rencana perabatan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara akan diberhentikan secara resmi dari lembaga yang selama ini membesarkan dan menghidupi mereka. Pemerintah kejam? Mungkin. Tapi pemerintah tidak mengurusi hanya 56 orang, namun 260 juta lebih rakyat. Ibaratnya, lebih baik sopir menabrak seseorang daripada membiarkan bus berisi 60 orang penumpang itu masuk jurang, bukan? Selama beberapa bulan terakhir, konsen kita memang tersita terhadap dinamika yang sedang terjadi di KPK. Semenjak lembaga ini memiliki undang-undang yang baru, maka konsekuensinya harus diadakan sejumlah pembenahan. Salah satunya menyangkut mental dan ideologi seribuan pegawai yang bekerja di sana. TWK atau tes wawasan kebangsaan wajib diikuti oleh semua pegawai tanpa terkecuali. Maka sangat dongkol rasanya ketika terdengar ada oknum yang sok bertingkah dan mempertanyakan tentang TWK ini. Bahkan katanya ada yang menolak jika TWK ini diadakan untuk menjebak. Mendengar selentingan ini, emosi kita pun naik ke ubun-ubun. Entah siapa oknum pegawai ini yang begitu lancang mengadakan tawar-menawar soal TWK yang tujuannya untuk membenahi lembaga pemerintah ini. Menolak atau tidak setuju atas sesuatu hal itu merupakan hak asasi seseorang. Namun jika seorang atau beberapa pegawai menolak diikutsertakan pada kebijakan lembaga, itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Jika tidak bersedia ikut aturan, mengundurkan diri adalah suatu sikap yang elegan dan berakhlak. Namun menolak dan melawan suatu aturan dan peraturan itu sesuatu yang sangat gila. Dan ketika akhirnya seluruh pegawai KPK dites, ternyata ada yang dinyatakan tidak lulus dari antara 1.000 lebih peserta. Itu lumrah, namanya saja ujian, pasti ada yang tidak lulus. Dilihat dari presentasi yang lulus, itu jauh lebih besar. Sebab di atas 95% berarti TWK itu wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Coba, jika yang tidak lulus justru 95% lebih, berarti ada yang salah dan keliru dengan tes tersebut. Sekarang terserah kepada segelintir yang tidak lulus itu untuk bersikap. Bisa saja sebenarnya meminta secara baik-baik untuk dilakukan tes ulang. Sebab, toh yang dites hanyalah soal bagaimana kadar nasionalismenya, bukan soal kesanggupan melakukan pekerjaan. Sebab menyangkut skill, tidak perlu diragukan lagi. Uang mereka sudah tahunan bekerja di sana, masa dites lagi untuk menguji apakah mereka bisa bekerja? Namun ketika ternyata ada puluhan orang yang tidak lulus, maka hasil tes itu pun harus dihormati. Sebab tes itu dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi PNS. Karena tes itu hanya menyangkut soal kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Bisa saja sebenarnya memohon tes ulang setelah mendapatkan pembinaan tentang kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Tapi kalau protes dan ngamuk-ngamuk merespons hasil tes tersebut, malah semakin membuat orang tidak simpati, bahkan curiga tentang cara pandang mereka terhadap bangsa dan negara ini. Di tengah maraknya gerakan yang mengarah pada sikap pengkhianatan dan pengingkaran terhadap NKRI, maka TWK dirasakan sangat urgent dan relevan. Dan jika ternyata ada yang tidak lulus juga, maka dugaan atau isu tentang keberadaan Taliban di KPK memperlihatkan keberadaannya, apalagi jika melihat sikap dan kegarangan mereka melawan dan memaksakan kehendak sendiri, sangat mengerikan. Itu bukan sikap dasar seorang yang berjiwa Nusantara. Karakter asli Nusantara bisa rusak dan hilang oleh oknum-oknum semacam ini, dan memang sudah mulai rusak dengan maraknya aksi pelarangan atas pergelaran budaya atau kesenian khas Nusantara. Jadi lulus TWK sebagai salah satu syarat untuk dinobatkan sebagai ASN memang sangat tepat. Yang tidak tepat adalah melawan dan memaksakan diri untuk tetap diangkat jadi ASN padahal tidak memenuhi syarat itu. Maka ketika ada 56 mantan pegawai KPK yang tidak lulus dan bertingkah laku aneh dan ganjil, sebaiknya dibiarkan saja. Kata pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Atau kalau mau mendirikan KPK tandingan, tentu tidak ada yang bisa melarang, asal bisa mendanai sendiri biaya operasionalnya. Namun mendekati deadline pemberhentian secara permanen atas 56 orang itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo unjuk simpati dengan wacana ingin mengangkat para mantan itu. Menurutnya, mereka akan dijadikan PNS di lingkungan kepolisian menangani perkara-perkara tipikor. Ide yang bagus dan mulia sebenarnya. Bahkan Presiden katanya sudah menyatakan persetujuannya
Namun seharusnya Kapolri tidak membawa-bawa presiden dalam hal ini. Bagaimanapun posisi presiden sudah clear ketika MK dan MA menyatakan bahwa TWK itu sah. Maka tidak ada lagi urusan kepala negara menyangkut para mantan itu. Namun ketika Kapolri ingin merekrut para mantan KPK itu jadi PNS di lingkungan kepolisian, biarlah itu menjadi urusan Kapolri sendiri, tidak membawa-bawa nama presiden. Sebab buntutnya presiden bisa dituduh tidak konsisten, bahkan dikatakan menabrak aturan soal syarat menjadi PNS. Tapi kalau kepolisian memang membutuhkan tenaga dan keahlian 56 orang itu, biarlah itu menjadi urusan intern sendiri. Tapi harus tetap melewati prosedur yang sah dan resmi. Misalnya, dengan lebih dulu mengadakan pembinaan dan pelatihan soal ideologi cinta tanah air bagi orang-orang itu selama beberapa bulan. Setelah itu dilakukan TWK oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Jika lulus, barulah diangkat jadi PNS di lingkungan kepolisian. Jika tidak lulus juga, berarti oknumnya mungkin tidak cocok dengan iklim Nusantara. Singkatnya, proses ini harus steril dari campur tangan presiden. Apabila nama pimpinan nasional dibawa-bawa, bisa-bisa malah membuat beliau terjerumus. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.